Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Andika Santoso dengan NIM 120305013. Saya merupakan mahasiswa ilmu hukum dari kelas C semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kode etik mediator non-hakim. Adapun pembuatan video ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum. Yang pertama ada profesionalisme mediator, yang mana kita bahas dari dasar hukumnya terlebih dahulu, di mana pada Perma nomor 1 tahun 2016, yang dimana mediator hakim adalah hakim yang dipilih oleh para pihak atau yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim untuk menjalankan fungsi mediator dan merupakan seorang sarjana hukum, tertera pada pasal 11 ayat 5 dan 6 Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian yang selanjutnya ada pengangkatan dan pemberhentian mediator. Disebutkan juga dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pada pasal 1 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa pada ayat 2 dikatakan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kemudian pada ayat 3 dikatakan bahwa sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Kemudian yang selanjutnya ada tugas dan wewenang daripada mediator, yang mana tugas dari mediator hakim tidak lain adalah menangani penyelesaian sengketa perdata yang masuk ke pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama secara damai, tertera pada pasal 4 Perma nomor 1 2016 dengan atau tanpa memiliki sertifikat mediator. Kemudian ada pandangan dari tokoh yang bernama Christopher Wemore memaparkan mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip mediator, di mana mediator sendiri memegang 4 prinsip, yang diantaranya yang pertama yaitu prinsip netralitas, kemudian yang kedua ada prinsip penentuan diri sendiri, kemudian yang ketiga ada prinsip kerahasiaan, dan yang keempat ada prinsip bebas dari benturan kepentingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada organisasi penyelenggara sertifikasi mediator. Di sini saya ambil contoh yaitu organisasi mediator masyarakat Indonesia, di mana sejarah organisasi ini yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 2019, semenjak berdirinya mediator masyarakat Indonesia atau disingkat MMI, menyatakan sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan profesi mediator. MMI berusaha menjadi sebuah organisasi untuk wadah bagi para mediator yang tidak memiliki organisasi agar dapat bergabung bersama mediator masyarakat Indonesia atau MMI dalam upaya untuk meningkatkan kualitas mediator dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai mediator. Kemudian yang selanjutnya ada kode etik daripada mediator, di mana untuk itu setiap mediator diwajibkan untuk menjaga etika, kewibawaan, martabat, dan kehormatan profesi mediator, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik mediator, yang mana pelaksanaan kode etik ini diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai penegak atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mediator, agar terjadi kontrol yang baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi anggota maupun bagi masyarakat luas. Kode etik mediator adalah sebagai hukum di dalam menjalankan profesi mediator yang menjamin dan memberikan perlindungan serta tetap membebankan kewajiban kepada mediator untuk adil
jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada pihak pengguna jasa mediator, lembaga pengadilan, negara, atau masyarakat pada umumnya, maupun kepada setiap mediator. Kemudian ada mekanisme dan penanganan pelanggaran, yang pada intinya untuk mekanisme dan penanganan pelanggaran ini pasti tiap-tiap lembaga atau organisasi mediator mempunyai cara yang beda untuk penanganannya, tetapi secara garis besarnya itu sama, yaitu diantaranya yang pertama ada peringatan pertama apabila sifat pelanggarannya tidak berat, kemudian ada peringatan kedua bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Kemudian yang ketiga ada pemberhentian sementara bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan kedua masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian yang keempat yaitu pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat daripada profesi mediator itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.